Udah gak apa-apa sih. Yaudah, yuk kita mulai aja. Sambil diperhatiin ya, walaupun direkam karena ini pemahamannya lebih di sini nanti daripada di rekamannya. Volta, apa itu volta? Masih ingat redox yang kemarin? Ya, jadi redox ini itu cuma dasar reaksinya aja. Kalau misalnya kita mau menerapkan itu ke suatu konsep di dunia nyata, itu nanti hasilnya ada dua bab volta sama elektrolisis. Bedanya apa? Jadi gini, kalau volta itu adalah sel elektrokimia. Elektro itu apa? Listrik. Kimia kan reaksi kimia. Jadi nanti kita pasti menghubungkan antara listrik sama reaksi kimia. Nah, kalau tak ulangin, volta itu adalah sel elektrokimia berisi reaksi redoks kimia yang spontan. Spontan itu artinya apa? Spontan itu artinya dia tanpa diberi perlakuan apapun sudah bisa terjadi. Misal nih, kalau ini si parfum ini tak posisikan begini, ya dia akan jatuh. Tapi jatuhnya bisa secara spontan atau tidak spontan. Nah kalau misalnya kita lihat ya apakah dia spontan atau nggak spontan. Kalau misalnya nih kita dari sini kita lepas ya, tanpa ada angin ada hujan dia akan jatuh. Jadi peristiwa jatuhnya adalah spontan. Tapi kalau begini, nggak kita beri perlakuan apa-apa, apakah parfumnya akan jatuh? Enggak, berarti peristiwa jatuhnya parfum yang bagian ini tidak spontan. Kalau kita beri perlakuan, baru jatuh. Berarti dia bukan baru spontan, baru jatuh. Jadi itu tidak spontan karena kita harus memberi perlaku, didorong, ya kan? Nah, jadi ini kalau posisi begini dia jatuhnya spontan, kalau posisi begini dia jatuhnya enggak spontan. Gitu. Terus apa ya? Sebentar. Terus habis itu gini, kita bandingin dulu antara elektrolisis sama volta. Kalau volta itu sel elektrokimia berisi reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik. Ya. Itu contohnya adalah baterai. Di dalam baterai itu kan ada senyawanya, ada zat kimianya, yang mana dia bereaksi terus nanti menghasilkan listrik. Bisa kita pakai buat satu main HP, ya kan? Dua bisa nyalain lampu kalau ada baterainya. Yang ketiga buat remote AC, buat nyalain AC. Itu kan kita butuh listrik, dapatnya dari baterainya. Tapi kalau baterainya udah habis zat kimianya, apakah bisa buat nyalain listrik? Nggak bisa kan? Jadi ada batasnya. Kapan listrik itu berhenti dihasilkan? Ya ketika reaksi kimianya sudah selesai sampai sempurna. Gitu ya. Jadi kalau volta itu ada reaksi kimia yang bereaksi menghasilkan listrik. Tapi kalau elektrolisis itu kebalikannya. Jadi elektrolisis adalah sel elektrokimia berisi reaksi redoks tidak spontan. Artinya terjadi nggak? Tidak mau terjadi ya reaksi redoksnya, tapi kita tetap ingin itu terjadi reaksinya. Jadi kita paksa, yang dipaksa terjadi oleh arus listrik. Jadi di dalam suatu tabung misalnya ini ada reaksi kimia ya, ini nggak mau terjadi. Terus kita kasih listrik dari luar, artinya listriknya masuk ke dalam zat kimia ya, dikasih listrik terus baru ininya menyala, maksudnya baru reaksi kimia di dalam botol ini terjadi. Contohnya apa? Sebentar ya. Misalnya nih, ini kan HP nih. HP ini kan menyala kan ada listriknya atau dari baterai di dalamnya kan. Ini artinya dia sedang mengalami peristiwa volta. Kok bisa? Ya baterai di dalam HP ini dia bereaksi untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan HP-nya untuk dimainin. Ya kan? Tapi ketika HP-nya dicas, kan baterainya habis tuh, ya kan? Nah, kita menggunakan listrik untuk memulai reaksi dalam baterai untuk kembali supaya dia full kembali. Paham nggak maksudku? Jadi ketika dicas itu namanya elektrolisis karena kita menggunakan listrik dari luar untuk membuat baterainya bereaksi supaya full lagi. Tapi kalau dalam posisi kita mainin HP-nya, ini adalah volta karena baterainya bereaksi untuk menghasilkan listrik yang kita pakai untuk dimainin HP-nya. Jadi itu bisa? Ya berarti ini spontan. Yang pakai listrik nggak spontan. Yang pakai listrik nggak spontan karena butuh listrik gitu. Bisa? Ya kan nggak mungkin baterai naik sendiri persentasenya ya kan, harus diberi perlakuan yaitu dengan cara dikasih listrik. Itu bedanya volta sama elektrolisis. Contoh lainnya adalah aki. Tahu aki mobil? Kalau akinya soak mati kan harus diapain? Disetrum. Nah itu namanya kalau pas disetrum apa? Elektrolisis karena kita butuh listrik untuk bikin biar akinya terisi lagi kan gitu. Kalau pas akinya kita pakai di mobil nyalain radio, nyalain apa itu volta karena akinya bereaksi dalamnya untuk menghasilkan listrik yang kita pakai buat nyalain AC dan seterusnya gitu ya. Masuk lagi buat poin berikutnya ya. Poin 2, kalau
volta itu jelas menghasilkan arus listrik, tadi udah ngomongin ya. Kalau elektrolisis dia malah membutuhkan arus listrik supaya reaksinya berjalan, itu kalau elektrolisis. Kalau volta menghasilkannya. Yang ketiga, untuk reaksi volta itu reaksi redoksnya spontan. Spontan, maka berpotensi untuk terjadi, ya kan, sama kayak tadi. Ini spontan jatuhnya, berarti dia berpotensi untuk jatuh, ya maksud gitu. Nah, artinya di situ ada kata-kata baru, maka E0, itu bacanya E0 ya. E0 selnya lebih besar dari 0. E0 sel itu apa sih? E0 sel itu potensial listrik. Masih tahu potensial listrik? Volt yang ada di fisika kayaknya ya, listrik sekarang kan ada loop ya. Itu sama aja kayak potensial listrik sama voltnya. Nanti voltnya itu akan lebih besar dari 0. Tapi kalau di sini kita bacanya itu potensial listrik, ya sama aja sih. Potensial listrik atau potensial sel. Karena dia berpotensi untuk terjadi, berarti potensialnya harusnya positif. Kalau tidak berpotensi untuk terjadi, potensialnya negatif, seperti elektrolisis. Tadi elektrolisis spontan atau tidak? Tidak, artinya E0 selnya atau potensial listriknya harusnya lebih kecil dari alias dia negatif kalau elektrolisis, gitu ya. Poin 4. Kalau di perangkat listrik itu pasti ada katoda sama anoda. Kalau di bagian baterai mungkin ekuivalensinya sama kayak ini deh ya. Ada bagian baterai yang positif sama bagian baterai yang negatif. Kalau digambar kayaknya yang panjang nggak sih yang positif? Yang panjang negatif ya. Nah itu sama aja kayak anoda katoda. Nah karena itu baterai kan volta. Ketika dipakai berarti gini. Aku stop dulu aja dari situ. Kita balik dulu ke sini. Di setiap perangkat listrik pasti ada anoda katoda. Untuk volta sama untuk elektrolisis itu muatannya berbeda. Kalau di volta itu singkatannya KPAN, kapan, katoda positif, KPAN, anoda negatif, kapan ya. Katoda akan bermuatan positif, anoda akan bermuatan negatif. Tapi kalau di elektrolisis itu dibalik. Kalau katoda malah negatif, anoda malah positif. Ini pasti rawan kebalik-balik, jadi dihafalinnya salah satu aja. Saranku yang dihafalin adalah yang volta. Soalnya singkatannya udah ada, kapan, KPAN ya. Katoda positif, anoda negatif. Terus kok bisa beda gitu ya? Memang kayak gitu karena kan tadi volta sama elektrolisis berkebalikan. Ya kan? Jadi pasti muatannya juga berkebalikan. Tapi walaupun muatannya berkebalikan, fungsinya sama. Itu kalian baca di bawahnya ada gede banget tulisan anoks karet. Kesamaan dari volta sama elektrolisis itu adalah anoks karet. Anoda selalu menjadi tempat oksidasi, katoda selalu menjadi tempat reduksi. Itu memang secara definisi itu anoda emang tempat oksidasi, katoda memang tempat reduksi, anoks karet. Terus kita balik lagi ke tabelnya poin 5. Kalau volta kan tadi dia menghasilkan listrik. Berarti yang kita perhatikan di volta itu adalah nih, yang dimanfaatkan oleh volta itu adalah listrik yang dihasilkan dari reaksi kimianya. Itu kalau volta di poin 5. Tapi kalau elektrolisis kan tadi reaksinya nggak spontan. Tapi kita ingin reaksi tetap terjadi. Makanya kita kasih listrik supaya bisa terjadi. Itu di elektrolisis ya. Dia membutuhkan listrik. Nah kalau di elektrolisis yang kita manfaatkan di poin 5 itu adalah bukan listriknya. Kan listriknya kita kasih ke dalam reaksinya ya. Yang dimanfaatkan itu adalah produk dari reaksi kimia yang kita kerjain, yang kita kasih listrik tadi. Jadi kalau volta ngomongin listriknya dihasilkan berapa, kalau elektrolisis berapa mol gas H2 yang dihasilkan, misal gitu. Dari situ aja udah kelihatan mana yang lebih susah. Menurut kalian mana kalau dari kata-kata itu? Yang lebih susah yang elektrolisis atau yang volta? Elektrolisis karena ngomongin mol produk. Kan ke mol bisa dibawa kemana aja? Volume, jumlah partikel, dan seterusnya. Gitu ya, itu dulu untuk intro. Sekarang yang berikutnya dulu ya, langsung ke halaman 2 aja. Di halaman 2 ini ada yang namanya potensial setengah di halaman 2 tengah ya, yang habis ada garis itu. Titik gede itu, titik bulat tompel ini. Potensial setengah reaksi reduksi. Kenapa setengah reaksi? Kan kita kemarin udah belajar setengah reaksi. Kenapa disebut setengah reaksi? Karena redoks itu kan satu kesatuan, reduksi oksidasi. Di sini aku cuma nyebut reduksi saja toh. Makanya cuma setengahnya. Potensial setengah reaksi reduksi itu di lambangnya adalah E0. Nggak ada selnya ya, cuma E0. E0 itu apa sih? Ya potensial setengah reaksi reduksi. Satuannya apa? Sama kayak potensial listrik. Satuannya volt gitu ya. Nanti setiap reaksi pasti ada voltnya berapa. Gitu.
Terus gini deh, kan namanya aja potensial setengah reaksi reduksi. Artinya reaksinya harus berupa reaksi reduksi, tidak boleh oksidasi. Ada nggak mas setengah potensial oksidasi? Ada, tapi jangan dipakai karena nggak disebut nanti. Itu jangan dipakai, nanti malah bingung. Yang kita pakai di sini adalah selalu potensial setengah reaksi reduksi, artinya reaksinya harus selalu reaksi reduksi. Contoh di bawahnya ini ya. Ada contoh titik 2, Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Cu2 plus jadi Cu. Itu artinya reduksi atau oksidasi? Karena 2 plus jadi 0, ya kan? Reduksi. Berarti kalau di samping reaksi itu ada kata voltnya. Voltnya itu bisa dinamai sebagai N0 alias potensial setengah reaksi reduksi. Kenapa? Karena reaksinya reduksi. Tadi Cu2 plus ke Cu. Tapi kalau yang di bawahnya itu ada Fe jadi Fe2 plus tambah 2 elektron yang tengah itu ya. Itu kan oksidasi reaksinya. Artinya volt yang ada di sampingnya kita nggak bisa menamai dia E0. Karena kan E0 itu potensial setengah reaksi reduksi. Padahal ini reaksinya oksidasi. Jadi ini nggak punya nama voltnya ini ya. Tapi bisa nggak kita ubah jadi reduksi? Bisa dengan cara kita balik aja reaksinya, yang produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk. Kita balik posisinya ya. Itu udah ada panah ke bawah ya. Tak balik tuh di panah di bawahnya. Fe2 plus tambah 2 elektronnya jadi di kiri kan. Terus Fe yang di kiri awalnya jadi di kanan. Nah, kalau reaksinya dibalik, voltnya dikali negatif 1 juga ya. Jadi awalnya positif 1,1 volt jadi negatif 1,1 volt. Nah, sekarang lihat nih reaksinya, apakah dari Fe2 plus jadi Fe udah reaksi reduksi? Sudah, artinya apakah negatif 1,1 volt ini adalah E0? Iya, karena reaksinya sudah reduksi, jadi sudah benar. Jadi kalau yang awal, misalkan ini, di sini dia min 1,1, dibalik jadi positif ya, pokoknya dikali negatif 1 kalau dibalik ya. Tapi gimana mas, E0 kok tiba-tiba bisa 1,12 volt? Oh, itu diketahui. Di soal. Iya. Bisa, tapi ada kalanya nggak diketahui. Nah, ketika tidak diketahui, nanti kalian harus menghafal. Di bawah itu ada garis bilangan nggak sih? Ya kan? Menghafal yang namanya deret volta ya. Deret volta ini adalah dia mengurutkan potensial reduksi dari berbagai reaksi. Nah, bukan gitu. Ini tidak urut, maksudnya tidak jaraknya tuh nggak sama gitu. Jaraknya beda-beda, tapi kita nggak perlu ngafalin jaraknya. Yang penting kita harus ngafalin siapa yang lebih besar dari siapa. Kalau garis bilangan kan semakin ke kiri semakin negatif atau semakin positif? Negatif. Kalau semakin ke kanan garis bilangan semakin positif. Berarti di sini Li yang paling negatif karena paling kiri, Au yang paling positif karena paling kanan. Nah, terus di garis bilangan ini angka 0 itu terletak pada H+. Itu ada H+ yang tak kotak merah toh. Itu angka 0-nya di situ. Jadi sebelum H+, PbSnNiCO ke belakang itu semuanya negatif. Entah negatif berapa, kita nggak usah tahu. Setelah H+ yang Cu, Hg, Ag, Pt, Au itu positif semua, entah positif berapa kita nggak perlu tahu. Gitu ya. Terus gini, ini tuh gunainnya gimana sih mas secara in generalnya? Gunainnya gini. Misalnya ini kan cuma setengah sel reaksi, berarti kan harusnya ada 2. Karena kan setengah sama setengah jadi 1 toh. Reduksi sama oksidasi jadi 1. Dan baterai yang buat remote kayak gini ya. Ini baterai alkalin kayak gini itu juga ada 2 pasang senyawa yang mengalami reaksi, nggak cuma 1. Aku lupa namanya apa yang jadi reaksi di sini, aku lupa ya. Tapi intinya gini. Pasti ada 2 pasang. Misal nih, aku pasangkan antara Ag di sini. Ag udah kelihatan belum di deret bilangannya di posisi mana? Ag di kanan-kanan itu ya. Di setelah H+ ya. Misal Ag aku pasangkan dengan Fe. Fe di bagian tengah kayaknya, tengah persis. Ag sama Fe. Ag sama Fe lebih kanan siapa? Ag. Artinya E0-nya lebih besar Ag. Tak ulangin. E0 itu kan potensial reduksi ya. Artinya Ag terhadap Fe, Ag terhadap Fe, Ag lebih besar potensial reduksinya. Artinya Ag lebih berpotensi mengalami reduksi, kan potensial reduksi. Berarti yang mengalami reduksi Ag atau Fe? Ag, dan Fe-nya terpaksa mengalami oksidasi, bisa nggak? Karena harus sepaket, satunya oksidasi berarti satunya
reduksi. Gimana cara menentukannya? Tak ulangin lagi. Bandingin nilai E0-nya atau alias potensial reduksinya. AG sama FE lebih besar AG E0-nya. Jadi yang reduksi adalah AG. Sekarang tak bikin simpel. Yang lebih kanan pasti mengalami itu aja ya. Yang lebih kanan reduksi. Berarti kalau gini, kalau PT sama LI, yang reduksi yang mana? PT, karena PT di kanan banget. Pokoknya yang kanan reduksi. Itu ya. Itu secara general cara makainya gitu. Kalau Ya, CD sama FE. CD sama FE berarti CD reduksi, FE oksidasi. Tetap yang lebih kanan kan CD. Gitu? Ya, ke riset. Ngapalinnya kayak mana Mas ini? Nah, ini ngafalinnya pakai singkatan ya. Aku nggak pernah ngafalin pakai singkatan. Jadi aku nggak tahu cara ngasih tahunya. Tapi intinya di internet banyak. Aku ada singkatan, cuma itu aku juga nggak tahu hafal sih. Ya bisa aja kalau urgent ya. Kalian cari di internet sendiri. Kalau di sekolah biasanya kayaknya lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, Ali dan seterusnya, aku lupa. Nanti tanya di sekolah aja, pasti udah pas udah sampai babnya ada singkatannya gitu ya. Cuma nanti harus hafal dari LI sampai aku gitu. Soalnya aku nggak pakai singkatan. Aku ngafalinnya hurufnya gitu. Nah, udah ya. Kita lanjut dulu. Itu cara makainya. Kenapa? Aduh, dari itu. Nanti itu bab berikutnya. Itu spoiler. Pas itu aku nggak spoiler. Soalnya bab berikutnya nanti terpakai ini ya. Jadi tolong tetap dihafalin karena itu dipakai di 2 bab. Nah, sekarang ini udah terkurangan belum sih? Udah. Oke. Kalau belum nangis. Oke, sekarang kita ngomongin tipe soal volta. Yang susah tuh di sini deh. Karena nanti masih kebalik-balik ya. Ini diperhatiin bener-bener ya. Tipe soal volta. Hal-hal yang dibahas selama volta. Misal kita punya 2 sel. 2,5 sel, maaf. Karena kan cuma setengahnya doang. Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg. Diketahui E0-nya, karena ini reaksi reduksi kan diketahui E0-nya. Negatif 2,27 volt. Kemudian Fe13 tambah 3 elektron menjadi Fe. E0-nya negatif 1,31 volt. Nah, gini. Sebelumnya, ini kan kita bisa membandingkan E0-nya toh. Nah, kita nggak perlu ngafalin ini dulu sementara untuk soal yang ini. Kenapa? Karena diketahui E0-nya. Jadi kita nggak usah mikirin yang tadi dihafalin. Kita fokus pada E0-nya, lebih besar yang mana ya? Negatif 2,27 atau negatif 1,31? Iya, itu lebih besar ya. Artinya itu kan punyaannya Fe ya. Berarti Fe lebih kanan daripada Mg. Karena kan Fe lebih besar. Bisa? Karena lebih besar negatif 1,1. Di kanannya si Mg. Artinya secara general aja deh, Fs sama Mg yang mengalami reduksi siapa? Karena lebih kanan. Bisa? Nah, sekarang pertanyaannya tuh begini. Nomor 1 ya, ini tiba-tiba pertanyaannya. Siapa yang mengalami oksidasi atau reduksi? Kita jawab di bawahnya, ada poin-poin itu 2. Yang pertama dulu, yang mengalami reduksi. Tadi yang mengalami reduksi berdasarkan garis bilangan yang kumerahin ini, kotak merah, itu siapa sih? Fe. Coba kita lihat data yang tertera di paling atas tadi. Fe3 plus tambah 3 elektron menjadi Fe. Itu kan reaksi yang tertulis toh. Fe3 plus tambah 3 elektron menjadi Fe. Apakah itu sudah reaksi reduksi? Sudah kan, dari 3 plus jadi 0. Ya kan? Fe3 plus jadi Fe 0. Itu sudah reduksi ya. Artinya reaksinya sudah benar. Karena kan kita tadi menanyakan yang mengalami reduksi dulu. Berarti reaksinya aku jiplak di bawahnya ini ya. Fe3 plus tambah 3 elektron menjadi Fe di bawah poin pertama. Ini ya. Artinya gini, yang mengalami reduksi siapa? Fe3 plus, bukan Fe ya. Itu harus spesifik. Fe3 plus. Kenapa? Karena Fe3 plus kan reaktannya. Kalau Fe itu hasil reduksinya. Paham maksudku? Karena dia diproduk. Tapi kalau Fe3 plus itu yang mengalami reduksi. Hasilnya apa? Hasilnya Fe. Jadi kalau ditanya yang mengalami reduksi siapa? Fe3 plus. Jangan Fe. Ya, Fe itu hasilnya. Sekarang yang kedua dulu, yang poin kedua maksudku, mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Mg berdasarkan garis bilangan kita tadi. Ya, tapi maksudnya berdasarkan garis bilangan Mg dulu ya. Sekarang kita lihat ininya dulu. Lihat reaksi data yang paling atas dulu tadi. Reaksi yang tertulis kan Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg. Ini reaksi oksidasi bukan? Bukan. Padahal kita kan mintanya mengalami oksidasi. Jadi reaksinya harus
balik ya, kita balik yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri ya. Makanya aku balik nih di poin kedua, malah Mg spasi panjang banget itu menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Berarti setelah kita balik, siapa yang mengalami oksidasi? Mg. Siapa yang mengalami reduksi? Sorry nggak jadi. Siapa hasil oksidasinya? Mg2+. Tak ulangin ya, yang mengalami oksidasi Mg, yang menjadi hasil oksidasi adalah Mg2+. Nggak boleh kebalik ya. Gitu ya. Itu nomor 1. Sekarang kita ke poin 2. Siapa yang menjadi logam padat anoda atau katoda? Sebelum ke situ, kita lihat dulu halaman ke 1, 2, 3, 4, 5. Coba buka halaman 5 yang ada gambarnya. Gambar 2 gelas gitu. Diagram sel. Iya, itu diagram sel itu ya, halaman 5. Coba langsung nggak ada. Nah, itu. Nah, ini ya, lihat ke diagram sel itu adalah ilustrasi dari percobaan Volta. Nanti ada 2 gelas. Di tengahnya itu ada kayak penghubung, itu namanya jembatan garam yang menghubungkan 2 gelas. Terus nanti di pojok kiri, pojok kanan ada logam pabatangan padat ya, yang persegi panjang itu dia dihubungin sama kabel ya, dari positif ke negatif dan seterusnya. Nah, yang terus itu ada larutan ya di masing-masing gelasnya. Terus gini, logam padatnya itu adalah yang kotak persegi panjang ini. Dia wujudnya padat ya. Terus dia dicelupin ke dalam larutannya masing-masing. Nah, kita tuh mau ngomongin itu sekarang, logam itu, anoda sama katoda. Balik lagi ke halaman yang pertama tadi, halaman ketiga kalau nggak salah, halaman 3. Nah, kita ke poin 2 lagi ya. Siapa yang menjadi logam padat anoda dan katoda? Padat ya. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat bintangnya dulu, ada 2 ini bintangnya. Bintang pertama dulu, logam jika memiliki muatan, dia akan berwujud larutan. Itu dihafalin aja. Karena memang sifatnya begitu. Logam kalau memiliki muatan pasti wujudnya larutan, kayak cairan gitu. Ya. Tapi kalau logam tidak memiliki muatan, contohnya Fe tok atau Mg tok, itu dia wujudnya padat. Gitu ya. Jadi kalau nih, tadi kan kita ada banyak senyawa nih. Kalau Mg2+ berarti padat atau larutan? Larutan. Kalau Mg saja padat. Fe3+ larutan. Kalau Fe padat gitu ya. Padahal kan pertanyaan kita adalah siapa yang menjadi logam padat anoda dan katoda. Jadi nanti jawabannya nggak boleh ada muatannya. Nah, terus gini, kita ingat yang tadi dulu. Anox karet, anoda oksidasi, katoda reduksi. Berarti kalau anoda kan yang mengalami oksidasi. Tadi yang mengalami oksidasi kan kelompoknya si Mg nggak sih, karena lebih kiri. Kalau di kotak merah tadi yang reduksi yang Fe. Jadi anodanya Mg, katodanya Fe. Jangan Fe3+ ya. Karena tadi wujudnya harus anox karet, anoda oksidasi. Berarti anoda harus senyawa yang mengalami oksidasi, yaitu si Mg. Dan katoda senyawa yang mengalami reduksi, yaitu Fe. Bisa ya? Wujudnya harus padat, nggak boleh ada muatannya. Poin ketiga, siapa yang menjadi reduktor dan oksidator? Ini sudah pernah kelas 10. Ada yang masih ingat reduktor itu mengalami apa? Dibalik ya. Reduktor malah mengalami oksidasi, reduktor mengalami oksidasi, bener kan? Dan oksidator mengalami reduksi. Ya sudah, tinggal kita balik. Reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi, berarti si Mg tadi ya di poin 1. Terus oksidator yang mengalami reduksi berarti Fe3+. Jangan Fe ya, harus spesifik. Yang mengalami reduksi itu Fe3+, bukan Fe. Jadi nomor 3 sudah clear? Tadi kan Fe3+, hasilnya Fe. Gitu. Bukan Fe. Apa? Jadi Fe yang reduksi. Enggak, ini kan Katoda. logam padat anoda katoda. Oh, iya. Alasannya kan karena dia harus padat, nggak boleh punya muatan. Tapi kalau yang mengalami reduksi itu Fe3+ ya. Gitu. Kalau ini kan bukan mengalami, tapi tempat mengalami oksidasi, tempat mengalami reduksi. Oh, iya. Gitu. Cuma tempatnya aja. Kita kasih nomor 4 dulu aja ya. 4, aduh habis ini. 4 itu siapa yang larut atau mengendap. Sebelum aku kasih tahu cara cepatnya, kita lihat dulu dong reaksi reduksinya. Bintang pertama itu ya, nomor 4. Reaksi reduksi ada Fe3+ tambah 3 elektron jadi Fe. Kalau Fe3+ wujudnya apa? Larutan.
Fe3+ larutan kan ada 3+ ya, ada muatannya, berarti larutannya. Kalau Fe doang wujudnya apa? Padat karena nggak ada muatannya. Berarti kan dari larutan Fe3+ berubah jadi padatan Fe. Kalau larutan jadi padatan itu mengendap atau larut? Mengendap karena larutan jadi padatan. Artinya reduksi itu sinonim dengan mengendap. Karena reduksi pasti selalu dari larutan jadi padatan. Nah, itu yang dihafalin. Reduksi adalah mengendap. Kalau yang bintang kedua, reaksi oksidasi. Tadi kan reaksi oksidasi kita adalah Mg jadi Mg2+ tambah 2 elektron. Kalau Mg wujudnya apa? Mg doang. Kalau Mg2+ karena ada muatannya. Berarti kalau dari padat ke larutan namanya larut. Berarti oksidasi sinonimnya adalah larut. Jadi kalau misalnya tanya siapa yang mengendap, ya siapa yang mengalami reduksi. Siapa? Fe3+ tadi ya yang reduksi. Kalau ya siapa yang larut, ya siapa yang mengalami oksidasi, yaitu si Mg. Bisa. Baru poin 4 sudah mumet ya ini ya. Sekarang poin berikutnya dulu ada 10. Poin 5 ya, semangat aja. Poin 5. Siapa yang ini panjang ini ya. Jadi ada satu kalimat yang suka dikeluarin sama guru-guru sama soal SBM dulu. Siapa yang, ini kata berikutnya itu ada 3 pilihan antara mendesak, menggusur, membebaskan. Tadi dipilih salah satu, ya. Siapa yang antara 3 kata ini, siapa dari larutan. Misal, siapa yang mendesak, siapa dari larutan. Ada 2 siapa ya. Ini siapa yang pertama diisi oleh sesuatu. Siapa yang pertama diisi sesuatu, siapa yang kedua juga diisi sesuatu. Nah, yang perlu dihafalin itu adalah ketiga kata ini, mendesak, menggusur, sama membebaskan itu bersinonim dengan mereduksi. Kalau mereduksi berarti dia reduktor atau oksidator. Loh, bukan. Oksidator itu mengalami reduksi. Tapi kalau mereduksi kan, ya reduktor. Kan sinonim ya. Kan kan membuat orang lain mengalami reduksi. Berarti kalau mereduksi itu reduktor. Artinya kan yang pertama harusnya reduktor. Kalau reduktor mengalami apa, Dek? Oksidasi. Jadi gampangannya gini. Di bawah itu udah ada poin tompel kecil. Yang mengalami oksidasi akan antara mendesak, menggusur, atau membebaskan senyawa yang mengalami reduksi. Jadi yang depan oksidasi, yang bawah reduksi. Kalau dalam hal ini adalah tadi yang mengalami oksidasi adalah si Mg, yang mengalami reduksi adalah Fe3+. Berarti Mg akan mendesak Fe3+ dari larutan atau menggusur Fe3+ dari larutan atau membebaskan Fe3+ dari larutan. Gitu. Agak mumet ya. Semangat aja deh. Ini berarti tadi yang mengalami oksidasi itu reduktornya. Iya. Bisa? Sudah? Tak lanjutin dulu ya. Ini emang agak mumet ya. Yang nomor 6 masih agak fresh gitu. Maksudnya masih di logika. 6. Arah aliran elektron. Kemarin reduksi sama oksidasi. Kalau reduksi itu piloksnya naik atau turun sih? Turun. Kalau oksidasi piloksnya naik. Kalau kita hubungin sama elektron. Kalau reduksi karena piloksnya turun, berarti dia melepas atau menerima elektron. Kalau reduksi. Kalau menerima karena elektron muatannya negatif. Kalau kamu menerima sesuatu yang negatif, kamu semakin artinya semakin turun. Makanya reduksi itu menerima elektron. Kalau oksidasi itu melepas elektron. Karena kalau kamu melepas sesuatu yang negatif, kamu jadi positif. Bisa naik terusan ya. Nah, artinya gini. Oksidasi melepas, reduksi menangkap, ya kan? Oksidasi melepas elektron, reduksi menangkap. Lempar tangkap, benar. Nah, berarti kan arah elektronnya berarti ini. Dari yang melepas ke yang menangkap, ya kan? Dari yang melepas elektron ke yang menangkap elektron. Artinya dari yang oksidasi melepas elektron ke yang reduksi menangkap elektron. Itu bisa dilogika. Tak simpulin ya. Pokoknya arah elektron adalah dari yang melepas oksidasi ke yang menangkap, yaitu reduksi. Tapi dia nggak bisa bolak-balik ya, maksudnya kayak dia kan dilepas diterima soal, tapi reduksi nggak bisa ngelepas. Nggak bisa. Satu arah aja yang spontan. Benar. Berarti kalau tadi kan dari oksi ke reduksi berarti dari Mg ke Fe3+ gitu ya. Itu kalau arah aliran elektron. Kalau arah elektron sama kayak nomor 5 aja ya.
Oh boleh, iya. Game mendesak. Boleh, kalau kamu mau nyamain boleh. Biar lebih mudah. Terus gini deh, sebelum lanjut, kita balik ke yang tadi di sini ya, itu nggak ada di situ. Kalau misalnya siapa nama ini, loop listrik kemarin, kan pernah diajarin nggak kalau arah listriknya ke sana, berarti arah elektronnya kemana? Kebalikannya. Nggak diajarin kok. Ya pokoknya gini, tak kasih tau aja. Arah aliran listrik sama aliran elektron itu berkebalikan. Jadi kalau kalau elektron arah alirannya dari yang oksidasi ke reduksi, berarti arah aliran listrik dari yang reduksi ke oksidasi. Itu mending dihafalin salah satu aja. Yang dihafalin adalah yang elektron aja karena bisa di logika ya. Itu aja ya. Pokoknya arah aliran listrik sama elektron kebalikan. Oke, lanjut ke poin 7. Poin 7 apa? Notasi sel volta. Notasi itu kan lambang. Terserah yang bikin lambang. Jadi jangan diprotes, memang lambangnya seperti ini. Lambangnya itu nanti dia ada ada beberapa garis ya, yang menyebabkan ada 4 ruangan kosong ini. Ada 4. Yang ini, sama yang ini. Ruangan pertama itu diisi bahan itu berarti reaktan dari reaksi oksidasi. Sampingnya diisi hasil oksidasi, sampingnya setelah garis double itu diisi bahan atau reaktan reduksi, sampingnya lagi diisi hasil reduksi. Terus gini, kita lihat dulu dong yang ngomongin oksidasi dulu ya. Reaksi oksidasi sama reduksinya yang sudah kita bolak-balik tadi, tak jiplak di sampingnya sini ya. Ini reaksi reduksinya Fe3+ tambah 3 elektron jadi Fe. Berarti bahan reduksinya siapa? Fe3+ karena dia reaktannya gitu ya. Ini bahan reduksinya Fe3+, hasil reduksinya Fe. Kalau oksidasinya kan Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Berarti bahan oksidasinya Mg karena dia reaktannya, hasil oksidasinya Mg2. Dimasukinlah ke sini. Bahan oksidasi, Mg tadi ya. Hasil oksidasi Mg2+, double garis, bahan reduksinya Fe3+, single garis, hasil reduksinya adalah si Fe. Gitu aja. Jadi bahan hasil. Oksidasi dulu baru reduksi. Biasanya nanti yang ada ionnya ada di tengah. Gitu ya. Terus kita masuk ke poin 8. Poin 8 itu apa sih? Nah ini, kalian pernah tahu baterai yang dijual di Indomaret gitu, itu kan masih nanti ada tulisan berapa volt gitu kan. Yang tertulis di situ adalah potensial listriknya. Tegangan listrik atau potensial listrik? Potensial listrik ya. Potensial listrik. Nah, potensial listriknya tertulis di baterainya, di bungkusnya. Nah itu, cara ngitung itu adalah begini. Cara ngitung potensial listrik di baterai itu begini. Nomor 8, potensial elektroda sel volta. Itu yang tertera di baterai voltnya. Namanya E0 sel. E0 sel, ada tulisan selnya, nggak cuma E0 ya. E0 sel itu artinya ketika Mg dan Fe udah digabung. Kalau tadi kan Mg punya E0 sendiri, Fe punya E0 sendiri kan. Tapi kalau E0 sel itu keduanya sudah dihitung, digabung. Cara ngerjainnya gimana? Kalau mau tahu aslinya silahkan baca 3 baris pertama, tapi aku nggak mau jelasin sampai situ karena susah. Tapi intinya gini aja, yang ada tompelnya itu di baris ke-4 ya ini ya, ada tompelnya. E0 sel sama dengan E0 dari setengah sel reduksi dikurangi E0 dari setengah sel oksidasi. Kita balik ke data yang tadi, yang halaman ketiga. Iya, tadi kan yang reduksi kan Fe, yang oksidasi si Mg ya. Berarti ya sudah negatif 1,31 punyanya Fe dikurangi negatif 2,27 punyanya Mg. Ingat ini E0 ya. Walaupun dia Mg mengalami oksidasi, tapi kan karena yang diminta adalah E0, berarti reaksi Mg yang tertera di sampingnya harus tetap reduksi. Karena yang kita mintakan E0-nya, bukan satunya ya. Dan tinggal dimasukin negatif 1,31 volt dikurangi negatif 2,27, hasilnya pasti positif ya, 0,96 volt. Kenapa aku bilang hasilnya harus positif? Karena ini volta tadi spontan. Kalau spontan dia harus berpotensi terjadi, artinya dia nilai potensial listriknya, voltnya harus positif, lebih dari 0 gitu. Gitu ya, jadi gampangan E0 sel tinggal yang reduksi dikurangi yang oksidasi dari data awalnya ya, sebelum dibolak-balik gitu.
itu ini nggak penting yang bawahnya. Sekarang kita lanjut yang nomor 9. Nomor 9 itu reaksi sel volta. Reaksi ini sama kayak yang setengah reaksi kemarin ya. Kan kamu yang reduksi tadi Fe3+ tambah 3 elektron menjadi Fe. Itu elektronnya berapa? 3. Tapi kalau yang Mg menjadi Mg12 tambah 2 elektron, elektronnya berapa? 2. Apakah sama mereka berdua? Tidak. Jadi harus disamain. Caranya gimana? KPK 3 sama 2 berapa KPK-nya? Berarti yang 3 dikali 2. Yang 2 dikali 3. Habis itu ditambah kayak biasa ya, kayak kemarin pas setengah reaksi nanti selesai. Kanan kiri sama coret gitu. Benar. Nanti elektronnya hilang semua. Bisa? Terus yang nomor 10 terakhir, diagram sel ya. Diagram sel itu ya ilustrasi percobaan kalian. Nanti ada yang namanya 2 gelas ini dihubungkan oleh yang namanya jembatan garam. Ya, jembatan garam. Terus ada yang logam anoda sama logam katoda. Jangan lupa katoda itu tadi kapan? Katoda positif, anoda negatif. Berarti yang positif itu adalah katoda, yang negatif adalah anoda. Apakah positif harus di kiri, negatif harus di kanan? Tidak. Positif negatifnya terserah mau dibolak-balik, posisinya boleh. Positifnya di kanan, negatif di kiri juga boleh. Yang jelas ketika kalian memasukkan Mg dan Fe ke dalam gambar itu ya, di foto itu ada nggak? Ada juga nih, sorry. Ketika kalian memasukkan Mg dan Fe di gambar itu harus benar. Tadi Mg oksidasi atau reduksi? Oksidasi, berarti dia anoda ya. Berarti logam anoda yang aku tulisin Mg, situ ada yang aku tulisin Mg itu harus muatannya negatif. Karena kapan? Anoda negatif. Katodanya harus positif Fe, berarti Fe-nya positif itu ya. Terus di larutannya, kan tadi yang wujudnya larutan yang ada muatannya. Di larutannya baru kita isi Fe3+ sama Mg12. Udah gitu aja. Jangan sampai kebalik. Sekarang kita bersoal, kerjain 3 soal dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk masing-masing soal ya. Semangat. Jadi sama aja kayak 30 soal. Gimana? Nanti akan aku kasih, ini kan tadi aku nomor 1 sampai 10 ini untuk ngerjain sepasang data. Nanti aku kasih kalian 3 pasang data untuk ngerjain nomor 1 sampai nomor 10 masing-masing. Berarti data. masing-masing. Masing-masing 10 iya. Oke. Boleh. Ini yang Mg dia oksidasi. Berarti dia lebih minus. Iya nggak sih? Oh, kamu mau ngubungin sama itu? Bisa nggak? Sebentar dulu ya. Nggak bisa, soalnya nanti kalau elektrolisis kan dibalik positif negatifnya. Tadi kenapa Mg jadi negatif? Karena kan Mg tadi mengalami oksidasi. Berarti dia di anoda toh? Anoda tadi kan muatannya anoda tadi kan muatannya negatif deh kalau di volta. Gitu. Kalau problemnya kalau kamu nyamain sama itu nanti kalau di elektrolisis kan dibalik, anodanya yang positif gitu. Jadi kita harus ngapalin benar. Semangat ya. Oke, kita kasih space soal dulu ya, betul lah. HP ku mana? Di sini ya Allah mampus. Rumah.